Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa dengan ASN Tangsel dan warganet Tangerang Selatan. Selamat datang pada acara Siniar Pojok Disiplin podcastnya ASN Disiplin. Sebagai sarana meningkatkan efektivitas sosialisasi pembinaan dan dalam upaya memberikan kontribusi demi membangun kota Tangerang Selatan, izinkan saya sebagai penyiar pada episode ini untuk memperkenalkan diri. Saya Adli Fikri Kurniawan, analis pelanggaran disiplin, seksi pembinaan, bidang pendayagunaan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan secara singkat materi penegakan disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kita awali dengan pemaparan pengertian disiplin PNS. Disiplin PNS adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Selanjutnya ketentuan terkait kewajiban dan larangan PNS, terdapat 17 kewajiban dan 15 larangan sebagaimana termaktub dalam pasal 3 Yungto pasal 4 PP 53 tahun 2010. Dalam hal penegakan disiplin PNS, setidaknya kita akan membahas tentang 3 persoalan mendasar, yaitu pemanggilan, pemeriksaan, dan tingkat jenis hukuman disiplin. Rekan ASN Tangerang Selatan dan warganet Tangerang Selatan, bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran terhadap 17 butir kewajiban dan 15 butir larangan tersebut, akan dilakukan pemanggilan pemeriksaan untuk membuktikan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan tersebut. Adapun tata cara pemanggilannya ialah berdasarkan pasal 23 PP 53 2010. Pertama, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. Kedua, pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Ketiga, apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. Yang keempat, dalam menentukan tanggal pemeriksaan berikutnya, harus pula diperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan surat panggilan. Rekan ASN Tangsel dan warganet Tangerang Selatan, setelah dilakukan pemanggilan, maka proses berikutnya ialah pemeriksaan. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh atasan langsung atau tim pemeriksa tergantung tingkat dan jenis hukuman yang bersangkutan. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup oleh atasan langsung atau tim pemeriksa. Dalam hal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa dapat meminta keterangan dari orang lain. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan atau BAP. Apabila kewenangan dalam menjatuhkan hukuman disiplin berada pada atasan langsung, maka atasan langsung wajib menjatuhkan hukuman disiplin. Namun apabila kewenangan ada pada pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki beserta dengan berita acara pemeriksaannya. Dari hasil pemeriksaan tersebut dibuat sebuah surat keputusan hukuman disiplin yang disampaikan kepada PNS yang bersangkutan. Kemudian tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dapat diberikan kepada PNS yang bersangkutan sesuai dengan pasal 7 PP 53 tahun 2010. Tingkat hukuman disiplin yang dapat diajukan kepada PNS yang bersangkutan ialah 1. Hukuman disiplin ringan. 2. Hukuman disiplin sedang. 3. Hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin ringan terdiri dari 1. Teguran lisan. 2. Teguran tertulis. 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin sedang terdiri dari 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Dan yang ketiga,
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Adapun hukuman disiplin berat terdiri dari 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. 3. Pembebasan dari jabatan. 4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Dan yang kelima, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Demikian rekan ASN Tangsel dan warganet Tangerang Selatan, materi penegakan disiplin berdasarkan PP 53 tahun 2010. Mudah-mudahan sosialisasi ini bermanfaat bagi ASN, khususnya di lingkungan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya pada acara Siniar Pojok Disiplin, podcastnya ASN Disiplin. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.